Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi pada hari Jum'ah 25 April 2025, in this Friday 25 of the April 2025 or 26 in Shawwal. Alhamdulillah, we still have a lesson. Maka pada kesempatan hari ini masih kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin dari bab Al-Mujahadah, the chapter of the Mujahadah. As-sabi'u, qala an-Nawawi, as-sabi'u, the seventh of the hadith, anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. So what the meaning anhu? So we seeing before the sixth of the hadith, an Abi Hurairah. So the meaning anhu, and from him, maka dia dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatu al-jannah bil makarih, muttafaqun alaih. Maka maknanya dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibati al-jannah bil makarih. Maka maknanya api neraka itu dihijabi dengan syahwat-syahwat. Tentunya makna syahwat di sini syahwat yang haram. Adapun syahwat yang halal dari makanan yang halal, istri yang halal, tentunya justru dijadikan ibadah jika kita meniatkannya untuk Allah Jalla wa'ala. Namun yang diinginkan hujibatin nar bisyahawat, maka syahwat yang diharamkan oleh Allah. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga itu ditutupi, dihijabi dengan perkara-perkara yang membuat manusia itu sulit ataupun kesusahan, yang membutuhkan kepada kesabaran dan membutuhkan kepada mujahadah. Dan ini poin pendalilan kita. So from Abi Hurairah radhiyallahu anhu reported from Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat, the hellfire is surrounded with all kinds of desires and passions. But we already talked before, the meaning here is the desires and passions. The desires here, the meaning is desires from the evil, like zina, like addiction from alcohol, or addiction from smoke, and the other. So this, the meaning, desires here is desires of the haram. While Jannah, the paradise, is surrounded with adversities, with all makarih, adversities, like sabr, like seeking ilm,
like leaving the haram, no riba, no zina. So this makarih. Maka inilah dari hadis, di dalam hadis Abi Hurairah ini. So the way to hell is littered with these evils. Maka jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. When a person curses them, it is an indication that he has entered into hell. Maka ketika seseorang muslim ataupun kafir melewatinya, itu merupakan indikasi bahwa ia telah masuk ke dalam neraka. On the other side, exists a series of grief and calamity. Maka di sisi lain ada serangkaian kesedihan dan musibah, Islamic injunction and obligation. Maka serangkaian dari perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, the compliance with which is often irksome for men. Yang mana kepatuhan seringkali menjengkelkan bagi manusia-manusia, seperti memenuhi kewajiban ataupun menjauhi dari larangan. Maka yang demikian itu jalan menuju surga. So, when a person endures them with patience, he, in fact, overcomes those obstacles and becomes eligible for Jannah. Maka ketika seseorang mengagungkan atau menanggungkan dengan kesabaran dia, pada kenyataannya mengatasi rintangan-rintangan itu dan menjadi memenuhi syarat untuk masuk kepada surga. So the beneficial from this hadith, when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, hujibati an-naru bisyahawat wa hujibati al-jannatu bil makarih. Maka maksudnya di sini adalah seseorang yang ingin memasuki kepada api neraka, maka dipenuhi dengan syahwat-syahwat yang diharamkan. Dan poin pendalilannya bahwa seorang muslim yang ingin masuk kepada surga, maka dia akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci. Mentaati semua ketaatan kepada Allah, perkara yang dibenci di dalam hati ini. Bagi mereka orang-orang yang memang imannya tidak begitu kuat. Karena asal dari hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Seperti Allah berfirman, inna nafsa la ammaratun bisu. Dalam surat Yusuf, bahwa sungguhnya jiwa itu pada dasarnya mengajak kepada keburukan. Sehingga asal dari hawa nafs, dia sangat senang kepada syahwat, baik yang halal ataupun yang haram. Itu asalnya. Dan begitupun asal dari hawa nafsu membenci dari perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Namun orang-orang yang kuat imannya, maka dia akan bangun malam, melaksanakan sholat malam, dan berdoa kepada Allah, dan murajaah Al-Quran dengan ikhlas dari dirinya, bukan dikarenakan niat yang lain, dan juga mengamalkan dari apa yang dia dengar.
dan apa yang dia pelajari di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah dari poin di dalam hadis ini, wa hujibatil jannatu bil makarih, maka ini poin mujahadah, di mana ingin masuk surga, maka pintu surga dihijabi atau surga itu dihijabi dengan perasaan-perasaan yang sangat berat, seperti butuh kesabaran dalam beribadah dan butuh kesabaran dalam menjauhi larangan. Maka perkara-perkara yang dibenci ini adalah penghijab manusia dengan surga. Adapun hijab manusia dengan api neraka, hijabnya adalah kemudahan, hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah dan seterusnya. Maka ini yang bisa kita berikan di dalam hadis yang pertama. Dan di dalam hadis yang kedua, an Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata lailah faftataha al-baqarah faqultu yarka'u inda al-mi'ah summa madha faqultu yusalli biha fi raq'ah famadha faqultu yarka'u biha summa iftataha an-nisa faqara'aha summa iftataha Ali Imran faqara'aha yaqra' mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudi ta'awwadu summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi summa qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Maka di dalam hadis ini dari Abi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma bahwa aku salat bersama Nabi pada salat malam, pada malam yang dia ingat di malam itu. Kemudian Nabi memulai dengan membuka salat membaca Al-Baqarah. Maka Hudzaifah yang salat di sebelahnya mengharap dalam ayat yang ke-100 berhenti. Summa madha. Kemudian dilewati. Maka aku mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ataupun surat dari Al-Baqarah di dalam satu rakaah. Kemudian dibuka dengan surat An-Nisa dan dibacanya. Kemudian dibaca surat Ali Imran dan dibaca semuanya. Dan terus dibaca surat-surat yang lain. Maka jika melewati ayat yang ada padanya tasbih, maka Nabi membaca tasbih. Dan jika melewati dari pertanyaan, maka meminta. Jika melewati ayat-ayat diperintah oleh Allah untuk meminta, maka Nabi meminta. Dan jika melewati dari ayat-ayat diperintah untuk beristiadah, maka Nabi meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Kemudian Nabi ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Dan rukuknya Nabi itu sama dengan berdirinya. Kemudian membaca Sami'allahu liman hamidahu Rabbana lakal hamd.
Tsumma qama qiyaman tawilan. Kemudian dia berdiri yang lama. Seakan-akan lamanya seperti ruku. Kemudian sujud dan membaca Subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Dan Nabi pun sujud dan seakan-akan sujudnya ini sangat panjang. Seakan-akan seperti berdirinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka from Hudzaifah radhiyallahu anhuma reported, I offered salah, the meaning here tahajjud, with the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam one night, and he started reciting surat Al-Baqarah. So Nabi begin in the prayer with Al-Baqarah. I thought that he would bow at the end of 100 verses, but he continued reciting. I then thought that he would perhaps recite the whole surah in a rak'ah, but he processed on, and I thought he would perhaps bow on completing this surah. He then started reciting Surat An-Nisa, and he then started Surat Ali Imran, and his recitation was in hurried, and when he recited the verses which referred to the glory of Allah, he glorified him by saying Subhanallah. The great, and when he recited the verses that mention supplication, asking, Sa'alallah, he supplicated. And when he recited the verses that mention seeking refuge of the Rabb, he sought his refuge. Then bowing lasted about the same length, and he bowed and said, My Rabb, the Supreme, is far removed from every imperfection. Subhana Rabbiyal Azim. His bowing lasted about the same length of time as his standing. And then, on returning to the standing posture after ruku, i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, he said, Allah listened to him who praised him. Then he stood about the same length of time as he had spent in bowing. He then prostrated himself and said, Subhana Rabbiyal A'la. And his prostration lasted nearly the same length of time as his standing. So this is the hadith. The point from this hadith is very clear. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pray with a long time. Maka pendalilan di dalam hadis ini sangat jelas. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan waktu yang lama. Maka faidah dari hadis ini, beneficial from this hadith, barakallahu fikum. This hadith makes the following 3 points clear. Maka hadis ini memperjelas 3 hal berikut ini. Firstly, optional salat can also be performed in
congregation. Maka pertama, di dalam hadis ini menjadi pendalilan dari segi fikih, salat sunnah dapat dilakukan secara berjamaah. So, pray sunnah also be performed in congregation. Boleh dalam keadaan berjamaah. And secondly, as is commonly believed, it is not essential that in salah the ayat of Quran are recited according to their sequence in the book. It is permissible to recite them regardless of their sequence in the Quran. Maka perkara yang kedua di dalam hadis ini, seperti yang umumnya diyakini bahwa tidak ada urutan dalam permasalahan salat malam, dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran harus dibaca dalam keadaan urutan yang sesuai. Maka diperbolehkan untuk membaca tanpa memperhatikan urutan di dalam surat-surat Al-Quran. Seperti di sini dicontohkan Nabi memulai dengan Al-Baqarah, kemudian dibaca surat An-Nisa, kemudian dibaca surat Ali Imran, dan yang lainnya. Maka bebas membaca dari juz amma, membaca dari juz 3, misalnya juz ke-29, atau dimulai dengan surat dari Yunus, dan seterusnya, maka tidak apa-apa di dalam salat malam. Dan ini pendalilannya. And thirdly, it is commendable to relatively prolong the optional prayer. Maka yang ketiga adalah terpuji jika seseorang memperpanjang di dalam salatnya. Namun, and the fourthly, dan yang keempat, the man make along in his prayer when he pray in the night with himself. Awas, perhatian di sini bahwa yang diinginkan seseorang membaca surat yang panjang tadi di saat dia sholat sunnah, bukan dalam keadaan sholat berjamaah. Because we already have hadis before, when sholat jamaah, not make long, because make a fitnah, like the other hadith when Nabi Muhammad SAW say to Mu'ad, fattanun fattanun fattan, afattanun anta ya Mu'ad, yani fitnah, do you want make fitnah Mu'ad, make the people is living from prayer, from his Islam, from his pray, because you make long in qira'ah, in the pray wajib. So Nabi Muhammad SAW already said, man kana indahu al-imam falyukhaffif, fa inna indahu al-marid wadal hajah. Maka di dalam hadis yang terdahulu telah disebutkan barang siapa yang menjadi imam, agar dia itu falyukhaffif, maknanya agar meringankan, karena di belakang kamu itu ada manusia-manusia yang sakit, ataupun the old man, orang-orang yang sudah tua, yang susah untuk berdiri, audu hajatin and needy, orang-orang yang butuh kepada sesuatu, ingin cepat-cepat selesai untuk pergi bekerja ataupun pergi ke tempat yang lain,
ataupun bercocok tanam seperti para petani and the others. Maka inilah yang bisa kita berikan dari hadis ini. Kesimpulannya hadis ini, hadis menceritakan bagaimana Nabi melaksanakan sholat malam, dan Nabi melaksanakan sholat malam dalam keadaan penuh ijtihad, dan sesuai dengan hadis Aisyah yang kita lewati sebelumnya di slide hadis Aisyah. When Aisyah seeing Nabi Muhammad SAW pray long and long, maka Aisyah mengatakan, lima fa'alta hada wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Why you do like this? Allah forgives you before and after. So what Nabi sallallahu alaihi wasallam say? Afala akunu abdan syakura. I like with this pray, long pray is to grateful to Allah. Subhanallah. Maka inilah dari bab mujahadah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan mujahadah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Sekalian mohon doanya dari kalian.